Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Suisma. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar. Oke, pertama adalah tentang kekongruenan pada bangun datar. Ya, apa yang dimaksud dengan kongruen? Dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Di sini Ibu punya gambar cermin, dua buah cermin yang berbentuk persegi panjang, yang satu diposisikan secara potret, yang satu diposisikan secara landscape, tetapi secara ukuran adalah 40 x 60 dan 60 x 40. Sama saja ya, berarti kedua bangun ini adalah saling kongruen. Yang kedua adalah dua buah bingkai. Nah, di sini bentuknya sama-sama persegi panjang dan satu potret, satu juga landscape posisinya. Tetapi secara ukuran, yang satu ukurannya 40 x 30, yang kedua ukurannya 80 x 40, maka kedua bangun ini tidak kongruen. Nah, begini simbol dari kekongruenan dan tidak kongruen. Nah, pada kekongruenan bangun datar, kita akan mengenal ada syarat kekongruenannya. Yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Nah, kita lihat ini ada dua trapesium ABCD dan KLMN. Di sini tanda-tanda kesamaannya sudah diperlihatkan. Nah, untuk sisi pakai centang 1, 2, 3 dan 4. Begitu pula dengan sudut-sudutnya. Kita tinggal melihat nih mana sisi-sisi yang saling bersesuaian. Kita lihat bahwa sisi BC bersesuaian dengan sisi ML, ada tanda kesamaannya yaitu centang 1, kemudian sisi BA dengan sisi LK, sisi CD dengan sisi MN, sisi AD dengan sisi NK. Begitu pula dengan sudut yang bersesuaian, lihat tanda yang kesamaannya. Sudut A bersesuaian dengan sudut K, sudut B dengan sudut L, sudut C dengan sudut M, sudut D dengan sudut N. Ya, kita ambil contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Buktikan bahwa ABCD kongruen dengan PQRS. Dua buah jajar genjang. Di sini kita ingat bahwa sifat pada jajar genjang itu adalah memiliki sisi yang sejajar dan sama panjang. Maka untuk pertama kali kita akan menentukan bagaimana sisi yang bersesuaian yang sama panjang, maka kita lengkapi dulu ukuran sisi-sisinya. Sisi AD adalah 8 cm, AB juga sama dengan CD 10 cm, begitu pula PS dan PQ. Maka didapatlah AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, CD sama dengan RP, dan AD sama dengan PS. Sehingga syarat yang pertama memenuhi, sisi yang bersesuaian akan sama panjang. Bagaimana dengan sudut yang sama besar? Nah, kita ingat pula bahwa pada jajar genjang sudut yang berhadapan itu akan sama besar. Maka sudut B sama dengan sudut D, sudut C juga bisa sama dengan sudut A. Begitu pula pada P dan Q. Sudut Q sama besar dengan sudut S, sudut R sama dengan sudut S. Maka ketika dua jajar genjang kita samakan sudutnya yang bersesuaian, sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, sudut D sama dengan sudut S. Maka terpenuhilah syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian akan sama besar, sehingga terbukti bahwa ABCD kongruen dengan PQRS. Nah, untuk contoh yang kedua pada kekongruenan bangun datar, perhatikan gambar berikut. Di sini ada trapesium ABCD dan trapesium PQRS dengan ukuran yang sudah diketahui. Tunjukkan bahwa jika ABCD kongruen dengan RSPQ, maka tentukanlah yang pertama panjang PQ, yang kedua adalah besar sudut B. Nah, cara menjawabnya adalah kita cari mana sisi yang bersesuaian. PQ, sisi PQ itu adalah sisi pendek, sisi yang sejajar dengan sisi AB. Bersesuaiannya dengan sisi CD, maka panjang PQ sama dengan panjang CD, yaitu 12 cm. Begitu pula dengan sudut. Bagaimana sudut B? Bersesuaiannya dengan siapa? Sudut B bersesuaian dengan sudut S, maka sudut B besarnya sama dengan sudut S. Nah, kita ingat bahwa pada
Persegi 4 mempunyai sifat bahwa jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Sehingga besar sudut S adalah 360 derajat dikurangi sudut Q dan sudut R yang besarnya 90 dikurangi lagi 100 yaitu sudut P. Maka besarnya adalah 80 derajat. Nah, untuk yang kedua adalah kesebangunan pada bangun datar. Kita awali dengan syarat kesebangunan. Pada kesebangunan, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar, masih sama dengan yang kongruen. Ya, jadi antara kesebangunan dan kekongruenan itu mirip sekali, hanya bedanya pada sisi. Karena sisi pada kesebangunan itu yang bersesuaian itu harus mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Karena pada prinsipnya dua bangun yang saling sebangun itu adalah salah satunya hasil perbesaran atau perkalian dari bangun yang lainnya, ya. Nah, untuk simbol sebangun mirip dengan simbol kekongruenan, hanya dihilangkan tanda sama dengannya saja. Nah, mengingat tadi antara kesebangunan dan kekongruenan, kalau begitu bagaimana dengan bangun-bangun yang kongruen? Kalau bangun-bangun yang kongruen itu pasti sebangun, ya, hubungannya. Tetapi untuk yang sebangun itu belum tentu kongruen, ya, harus hati-hati jadinya. Ya, kita ambil contoh soal yang pertama. Perhatikan pada gambar berikut, tunjukkan bahwa ABCD sebangun dengan KLMN. Di sini diberikan persegi panjang ABCD dengan ukuran 6 x 15 dan KLMN dengan ukuran 2 x 5. Kita jawab mana sisi yang bersesuaian yang punya perbandingan yang sama. Kalau kita lihat panjangnya sisi yang pendek CD, yang sisi panjangnya bersesuaian dengan sisi MN, maka panjang CD 15 dibanding 5 sama dengan 3:1 sama dengan 3. Untuk yang sisi pendeknya mana? Sisi yang pendeknya BC dengan KN bersesuaiannya. BC-nya 6, KN-nya 2, maka 6:2 sama dengan 3:1 sama dengan 3 juga. Oh, ternyata dia punya perbandingan yang sama, sama-sama 3. Maka syarat yang pertama adalah terpenuhi. Bagaimana yang kedua? Sudut yang bersesuaiannya bagaimana? Nah, kalau pada persegi panjang kita paham bahwa keempat sudutnya adalah sudut siku-siku, maka otomatis besar sudut A akan sama dengan sudut K, B sama dengan L, C sama dengan M, dan D sama dengan N. Otomatis untuk sudut juga terpenuhi, maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Ya, kita ambil contoh yang kedua tentang kesebangunan bangun datar. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm x 40 cm. Pada bagian kiri, kanan, dan atas foto diberi jarak seperti pada gambar. Kita lihat pada gambar. Nah, jika foto dan karton itu sebangun, tentukan jarak bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto. Di sini kita lihat nih, kiri dan kanannya 5 cm, atasnya 3 cm. Nah, bagian bawahnya yang ditanya berapa? Ya, pertama cara menjawabnya adalah kita awali dulu dengan menentukan perbandingan antara panjang foto dibanding dengan panjang karton. Itu akan sama dengan perbandingan lebar foto dengan lebar karton, karena dia saling sebangun, jadi punya perbandingan yang sama, harus sebanding seperti tadi. Nah, ukuran dari lebar panjang karton tadi adalah 50 cm. Bagian yang biru ini adalah kartonnya, ya. Nah, kemudian lebar kartonnya adalah 40 cm. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Panjang foto itu tadi berarti yang bagian dalam kan? Berarti panjang karton dikurangi kiri kanan 5 cm kurangin 5 cm lagi. Per panjang karton 50 akan sama dengan lebar foto. Nah, untuk lebar foto adalah lebar karton dikurangin bagian atas 3 dikurangin bagian bawah kita misalkan A, ya. Jadi hasilnya adalah 50 dikurang 5 kurang 5 40 per 50 sama dengan lebar foto menjadi 37 kurang A per 40. Kemudian kita gunakan perkalian silang, didapatlah 37 kurang A sama dengan 40 kali 40 per
Hasilnya adalah 1600 dibagi 50 itu adalah 32. Maka 37 kurang A adalah 32, atau A sama dengan 37 kurang 32 sama dengan 5 cm. Oke, demikian pembelajaran kita tentang kekongruen dan kesebangunan bangun datar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.